It's like a nightmare that is painful me. Don't stop, I don't want to die too fast. Remember Oke, kembali lagi di channel Asadikul Haq dan kita kembali lagi bermain Real Madrid karir mode kita. Dan di sini untuk episode hari ini kita akan berhadapan dengan FC Barcelona. Jadi laga El Clasico lagi ya. Dan untuk standingnya sendiri sekedar mengingatkan ya, untuk saat ini Barcelona tetap di posisi pertama dengan 96 poin, kemudian Atletico de Madrid 86 poin, dan di posisi ketiga sayang banget Real Madrid harus turun ke posisi ketiga nih. Karena kemarin juga kita gagal mengalahkan Atletico ya, imbang di situ. Dan untuk Madrid sendiri ini memang hanya selisih 1 poin dari Atletico de Madrid, tapi tetap aja kita berada di posisi ketiga, dan ini menurut saya kurang bagus untuk klub seperti Madrid ini. Jadi sebelum kita mulai laga El Clasico-nya, kita cek dulu. Oke, nggak ada berita-berita yang penting sih. Kemudian untuk top scorer masih Antoine Griezmann dari Barcelona dengan 22 gol. Ini sama sekali nggak ada nama pemain kita nih. Dan ya, ini ada sedikit peringatan dari pihak Real Madrid. Oke, dan untuk saat ini ya untuk laga La Liga ini ya, El Clasico, di sini kita away dulu. Jadi pertemuan pertama kita itu di Santiago Bernabeu. Itu kita kalau nggak salah kalah sih dari Barca. Dan semoga di sini kita bisa menang. Oke, Achraf Hakimi tergantung sih ini. Apakah staminanya full atau gimana, tapi ya sebagai left back utama kita untuk ini sih masih Ferland Mendy ya, walaupun kemarin sempat cedera, cuman dia masih oke sih untuk jadi left back utama kita, dan Hakimi masih tetap menjadi yang nomor 2. Tapi entah kedepannya bagaimana ya. Untuk saya ini saya masih percaya Ferland Mendy masih tetap bisa kita andalkan di posisi left back utama. Muy bien, eso es todo. Gracias por venir. Ya, itu dia tadi. Oke, nah ini mungkin udah ada berita baru nih. Oke, udah ada tentang Barcelona dan Madrid tentunya yang bakal memulai laga hari ini. Ya, Messi sejauh ini bisa dibilang nggak terlalu gimana gitu loh. Masih lebih si Griezmann juga nggak terlalu di sini nggak terlalu OP banget sih. Saya lebih saya lebih menakutkan si Leon Bailey sih, walaupun dari segi gol itu Griezmann lebih unggul pastinya ya. Nah, laga El Clasico ya. Jadi pastinya saya bakal turunkan Neymar di sini. Kemudian untuk ini saya bingung nih, apakah kita pasang aja Mbappe di tengah ya mungkin. Kemudian untuk sisi sayap kita kasih aja si Rodrigo atau Kubo nih. Iya sih, Rodrigo atau Kubo bisa. Dan tapi tetap kita masukin Jovic untuk cadangan ya. Dan untuk sisi CM ini, Cam, di sini saya kasih untuk Asensio. Aduh, Asensio lagi kurang fit lagi. Stamina-nya cukup terkuras. Siapa nih bagusnya kita masukin? Untuk posisi, mungkin apakah Odegaard aja yang kita memang jarang gunakan di posisi right wing? Oke, bisa sih Odegaard aja. Dan untuk cadangannya ada Donny van de Beek. Kemudian Sergio Ramos kelelahan banget. Oke, Ramos kita ganti aja ya dengan Eder Militao, nggak apa-apa. Otomatis Varane yang jadi kapten. Kemudian Thibaut Courtois pastinya sebagai kiper. Apa Lunin aja nih? Staminanya Courtois agak berkurang nih dikit. Boleh sih Lunin udah tinggi banget tuh ratingnya, dan menurut saya udah bagus sih dia. Ya, jadi ini aja mungkin untuk
line up yang bakal kita turunkan hari ini. Iya sih, oke udah oke. Kemudian Borja Mayoral turun dulu. Ini naikin Kubo aja di sini. Oke, jadi itu aja dan kita langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Ya, jadi untuk Mbappe sendiri ini menurut saya agak kurang dia pada saat dia digunakan di sisi right wing. Mungkin memang lebih cocoknya dia di striker sih, karena di PSG sekarang dia udah posisi striker kan, posisi murninya pun udah striker gitu. Berbeda halnya dulu mungkin waktu masih apa ya istilahnya, masih Cavani yang diandalkan sebagai striker utama di PSG itu. Tapi sekarang posisinya udah tergeser kan. Tapi Mbappe juga cepat banget, bisa banget sebenarnya dia juga untuk di posisi winger kanan. Cuman sejauh ini yang kita percayakan dia di winger ini masih kurang sih. Jadi mendingan kita kasih Rodrigo aja tadi. Karena di beberapa pertandingan sebelumnya juga Rodrigo tampil luar biasa sih menurut saya di sisi right wing. Ya, dan ini dia. Dan untuk Madrid juga pakai Lunin kan. Ya, ini sih Leon Bailey lebih menakutkan sih menurut saya daripada Messi. Oke, line up dari Real Madrid. Untuk sisi left wing kita sendiri nggak ada yang perlu ditakutkan sih. Kita punya Neymar, kemudian ada Vinicius Junior, masih ada juga Eden Hazard kan di sini. Walaupun nanti bakal langsung pindah pada saat bursa transfer terbuka. Oke, dan kita mulai aja. Kick off babak pertama antara Barcelona versus Real Madrid. Jadi untuk Barcelona sendiri ini dia agak cukup berbeda dibanding Barcelona yang kita hadapi di series Manchester United career mode kita. Di situ Barcelona keseringan mencadangkan Griezmann dibanding menjadikannya starter. Waduh, oh my god, Archer berbahaya banget serang dari Barca. Dan Messi pun di sana dicadangkan mulu, jarang banget jadi starter, lebih sering pakai Ousmane Dembele, kemudian juga Philippe Coutinho. Wah, Barcelona pengen balas dendam nih karena kita yang menggugurkan dia di Liga Champions kan. Aduh, tendangan yang sangat keras. Oke, 6 gol di La Liga. Dan di menit ke-6 menit ke-4 kita udah kebobolan, Pak. Astaga. Agresif banget Barca, Pak. Aduh. Lihat Messi. Kasih ke Havertz. Ini memang squadnya cukup mematikan sih. Ini ada Havertz juga kan. Arthur, aduh. Oke, Paul Pogba tuh. Pogba. Kasih ke Rodrigo. Kylian Mbappe. Mantap banget. Coba kasih ke Neymar tuh. Neymar Junior. Neto masih bisa menepis bola sedikit sehingga berubah arah ya. Aduh, oh my god. Astaga ya, Militao. Havertz. De Jong. Waduh, kosong lagi pasti si kiri. Messi. Come on. Mendy. Nice block. Oke, Lunin.
Ayo, come on. Nice. Oke, Odriozola. Nice. Rodrigo. Paul Pogba. Oh, astaga, naga belum masuk, Bung. Masih di blok tadi. What? Udah kosong sih itu. Waduh, waduh. Mendy. Neymar. Oke, Ferland Mendy. Ayo. Paul Pogba. Oh, astaga. Jordi Alba masih bisa menyelamatkan. Ada Paul Pogba. Oke. Rodrigo. Rodrigo diblok sama Gerald Pique. Odegaard. Neymar. Astaga. De Jong. Griezmann. Aduh. Dan Bailey. De Jong. Juga Bailey itu berbahaya. De Jong. Oh, Odriozola. Nice. Rodrigo, come on. Ayo. Come on, Rodrigo. Ayo, come on. Nah. Rodrigo. Oke, Rodrigo. Gila banget gak tuh? Masuk, Pak. Oke, fix sih. Sepertinya Rodrigo kita bakal jadikan right wing utama kita sih. Di posisi untuk saat ini ya. Karena menurut saya dia lebih ini aja, Pak. Lebih worth it aja dikasih lari kayak gitu. Dan untuk posisi tengah, Mbappe harus di tengah. Ini makin banyak saingan di posisi tengah nih. Karena striker kita udah lumayan sih. Ada Lautaro Martinez, Jovic, kemudian juga ada Borja Mayoral juga pemain lapis ketiga kita. Dan dengan Mbappe di tengah itu bisa menambah daya tempur kita sih, daya serang kita. De Jong. Paul Pogba, mantap. Pogba kontrol bolanya tadi bagus banget. Neymar Junior. Oh, si Mbappe tuh. Wah, oh my god, kenapa jadi kayak gitu tadi? Mau kasih ini sih sebenarnya Mendy. Oke, Casemiro. Neymar. Mendy dapatkah? Oh. Astaga, corner ya? Oke. Mungkin untuk corner kick kita kasih Neymar aja kali. Oke, di sana ada siapa tuh? Varane. Rodrigo. Odegaard. Ferland Mendy. Oke, Neymar, masih Neymar Junior tuh. Aduh. Oke. Wah. Archer. Waduh. Ini mainnya main segitiga apa atau gimana sih? Neymar di tengah. Come on, oh. Aduh. De Jong, dan itu dia halftime whistle. Untuk saat ini skor 1-1. Masih ada harapan untuk kita bisa mengalahkan Barcelona lagi di sini. Ini sangat-sangat penting untuk Madrid untuk misi kita mengejar Barcelona di La Liga. Astaga, kurang keras tadi passingnya. Kasih lagi ke Rodrigo, come on.
Wah, itu bahaya banget tadi itu kalau kena Rodrigo bisa berbahaya sekali tackle-nya. Oke, kayak Havertz. Yong. Aduh, lain Bailey lagi lolos. Ayo Odriozola. Griezmann. Bailey, oke, Jordi Alba. Griezmann, aduh. Kayak Havertz. Berbahaya. Messi. Dan Militao mantap banget. Oke, Odegaard. Come on Mbappe. Ayo Kylian Mbappe. Come on. Oh my god. Astaga. Nice. Neymar Junior, ayo Neymar. Oh. Aduh. Masih ditepi sama Neto. Neto lumayan sih. Casemiro. Rodrigo, come on. Nah. Astaga. Paul Pogba. Rezola. Kasih ke Mbappe. Dari Militao. Oke. Ferland Mendy. Arthur. Aduh. Bagus banget Arthur tadi. Astaga. Oke, kita bakal ganti ini dulu sih. Saya mau ganti Odegaard nih. Odegaard dengan Donny van de Beek. Oke. Itu aja dulu. Oke, Martin Odegaard out. Van de Beek. Neymar Junior. Nah, Kylian Mbappe. Come on. Kylian Mbappe. Oh, astaga. Aduh, what? Udah kosong sih itu dikit. Kita dikasih ruang tembak banget tadi. Astaga. No, aduh. Leo Messi sekarang. Oke, Griezmann. Messi. Wah, berbahaya Messi. Waduh. Gilang banget tuh. Oke, Griezmann. Messi, offside ternyata ya. Untung aja cuy, offside. Gerard Pique out. Oke, bentar. Kita mungkin harus ganti pemain lagi nih. Mungkin kita ganti Neymar aja dulu ya dengan Vinicius biar daya serang kita makin oke. Kemudian bentar, itu aja sih dulu ya. Ini saya agak bingung siapa mau ganti Mbappe dengan Jovic atau gimana nih. Oke, Ferland Mendy. Casemiro. Kylian Mbappe. Oke, Paul Pogba. Odriozola. Oke, Paul Pogba tuh. Wah, astaga, Umtiti. Keras banget. Paul Pogba. Aduh, gila, Bel. Astaga, center back-nya Barca gesit semua. Kita nggak dibiarin terlalu lama megang bola. Gareth Bale, wow.
Oke, udah menit ke 79 nih. Gareth Bale sekarang kasih ke De Jong. Oke, De Jong alah mundur-mundur dia. Arthur. Aneh. Paul Pogba tuh. Donny van de Beek, oke. Mbappe. Mbappe. Kasih aja ke Vinicius Junior tuh. Come on, Vinicius Junior. Vinicius Junior. Ayo, Vinicius Junior. Astaga. Oh my god, kayak Havertz lah. Duh. No. Kayak Havertz masih bisa tadi. Ferland Mendy, nice. Vinicius, come on. Offside sih itu tadi. Wah, oke, Messi. Ada Donny van de Beek di sana, mantap banget. Pelanggaran. Paul Pogba, Gareth Bale. Oh, oke. Ini nice. Kasih aja langsung ke Donny van de Beek. Langsung kasih through ball ke ini. Sisi kiri maksudnya. Vinicius Junior, oke. Vinicius Junior. Vinicius. Kasih ke Kylian Mbappe, come on. Oh my. Belum bisa gol. Astaga naga. Bentar, ini cuman 3 menit lagi edit time-nya. Kita butuh menang, woi. Nah, Mbappe tuh. Kylian Mbappe, come on, yes! Akhirnya, Pak, aduh. Di menit ke-93, aduh. Ini udah masuk 94 sih. Akhirnya ada juga gol dari Mbappe. Ini saya tadi hampir kayak mikir kayak gini, aduh, kenapa kita terlalu percayain sama Mbappe? Apa dari babak kedua harusnya kita ganti aja ke Luka Jovic mungkin, atau siapapun itu, Lautaro atau Hazard bisa juga kan jadi posisi CF itu. Tapi ternyata di menit-menit akhir Mbappe akhirnya memecah kebuntuan kita ini. Peluang banyak sih peluang kita, cuman entah kenapa agak kesulitan yang Mbappe untuk mencetak gol nih. Selesai sih udah nih. Sit. Wasit. Oke, dan itu dia. 2-1. Ya, tadi juga dengan masuknya Vinicius Junior itu menambah daya serang kita juga sih. Bahkan terjadi peluang tadi kan dari Vinicius juga. Oke, dan akhirnya kita memenangkan duel El Clasico lagi. Dan rating tertinggi lagi-lagi didapatkan oleh Rodrigo, mantap banget, 9,1 cuy. Ya, mantap sekali. Kita punya gila. Tuh, Barcelona hanya punya 1 shot sebenarnya. 1 shot on target juga dan 1 gol. Kemudian Madrid sendiri punya 11 shot, 7 on target bahkan. Lumayan banyak. Position jelas sih dipegang oleh Barca. 54% kan. Kemudian untuk Alaves sendiri menang 2-0 atas Oviedo. Kemudian yang lain ini belum ada skor sih, belum ada hasilnya. Dan kita hadir dulu untuk press conference. Press conference lagi. Post match maksudnya. Achraf Hakimi. Seperti yang kalian lihat tadi ya. Dia lagi cukup kelelahan, jadi bukan alasan yang bagus kalau kita mainkan dia. Bisa sih sebenarnya kalau misalnya di babak kedua kita ganti Ferland Mendy dan masukin Achraf Hakimi, tapi nggak apa-apa lah, kita mainkan full aja si Mendy dulu. Karena udah beberapa pertandingan terakhir itu kan dia nggak main karena cedera, jadi dia jadi prioritas utama saat ini. Lagian cederanya menurut saya nggak mengganggu performanya dia sih, masih tetap oke kok dia. Dan ya ini saya nggak tahu sih apakah dengan 3 poin ini dan Barcelona nggak mendapatkan poin sama sekali di laga kali ini, apakah itu membuat kita masih tetap bisa
meraih La Liga di musim ini, karena ini seperti yang kalian tahu udah akhir bulan April nih. Dan tinggal berapa pertandingan? Banyak banget, masih banyak loh pertandingan La Liga. 1, 2, 3, 4, 5 masih ada, masih bisa sih. Tapi dengan catatan Barcelona harus beberapa kali kalah tuh. Dan next kita udah masuk ke semifinal Liga Champions menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi di sini juga kita harus benar-benar pintar-pintar merotasi pemain juga ya, karena ini habis big match nih. Kemudian big match lagi selang 2 hari doang nih. Hari ketiga nggak usah dihitung karena itu udah pertandingan kan. Jadi 2 hari doang waktu istirahat kita, tanggal 26 dengan 27, dan itu membuat stamina para pemain kelelahan. Jadi kemungkinan untuk jadi starting line up di menghadapi Tottenham ini untuk awal itu Vinicius Junior sih. Karena pastinya Neymar ini agak berkurang staminanya dan nggak bugar kan pada saat menghadapi Tottenham kalau stamina kayak gitu. Dan ya ini Spanyol kalah 2-0. Oke. Dan itu dia guys, akhirnya kita menang juga. Itu dramatis sekali tadi golnya, menit-menit akhir. Dan ya saya akhir dulu untuk episode hari ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.